Kesimpulan rapat Komisi 3 DPR RI terkait penyiraman air keras kepada Saudara Andri Yunus, aktivis Kontras, masa persidangan 4 tahun sidang 2025-2026, Senin 16 Maret 2026. 1. Komisi 3 DPR RI menegaskan bahwa Saudara Andri Yunus wajib memperoleh haknya untuk mendapatkan perlindungan baik berdasarkan hukum nasional maupun hukum internasional yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia, serta baik sebagai warga negara maupun sebagai pembela hak asasi manusia. 2. Komisi 3 DPR RI menegaskan bahwa aksi penyiraman air keras terhadap Saudara Andri Yunus merupakan bentuk resistensi atau perlawanan terhadap komitmen pemerintahan Presiden Prabowo untuk memaksimalkan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia sebagaimana tertuang dalam Akta Cita. 3. Komisi 3 DPR RI meminta kepada Polri untuk mengusut tuntas kasus penyiraman air keras kepada Saudara Andri Yunus secara cepat, transparan, dan profesional, serta segera mengungkap dan menangkap para pelakunya, baik yang merencanakan, memerintahkan, melaksanakan, maupun melakukan perbantuan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 4. Komisi 3 DPR RI meminta kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, untuk menjamin seluruh biaya pengobatan terbaik dan pemulihan kesehatan Saudara Andri Yunus. 5. Komisi 3 DPR RI meminta Polri dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk berkoordinasi dan memberikan perlindungan khusus kepada Saudara Andri Yunus beserta keluarga, organisasinya, serta pihak-pihak terkait lainnya untuk menjamin keamanan agar tidak terjadi kekerasan susulan kepada mereka. 6. Komisi 3 DPR RI akan terus mengawal penanganan kasus penyiraman air keras terhadap Saudara Andri Yunus untuk memastikan ditegakkannya hukum, kebenaran, dan keadilan bagi Saudara Andri Yunus dengan melakukan rapat kerja dan rapat dengar pendapat secara berkala dengan aparat penegak hukum terkait. Sepakat? Setuju. Ya, oke rekan-rekan, sudah disampaikan. Terima kasih. Mungkin kalau ada 3 pertanyaan ya. Ya, ini dulu yang pertama. Halo, silakan. Iya. Ya, kita sudah tadi saya sampaikan ya di poin 6 bahwa kita akan secara berkala mengadakan raker. Kalau raker kalau dengan mitra ya, kalau RDP kalau dengan masyarakat ya, dan rapat dengar pendapat ya. Jadi karena terkait situasi saat ini sudah mulai libur Lebaran ya, kemungkinan raker terdekat sih setelah Lebaran ya. Kita akan undang Polri, kita undang pihak-pihak terkait ya, termasuk mungkin LPSK juga dan Kontras ya. Tapi kalau ada situasi yang mendesak, kan tidak mungkin kita akan menggelar rapat sebelum hari raya ya. Kita sekarang ini pantau dulu ya dan kita berikan ruang dan waktu kepada Polri, penyidik Polri untuk melaksanakan tugas mereka. Ya gitu ya teman-teman ya. Neng. Ya kamu, aduh, Masya Allah, silakan. Yang tadi Abang sampaikan, Abang sampaikan kan mendesak bahwa secepat mungkin Polri bisa mengungkapkan gitu kan ya, dasarnya. Tapi kalau kita lihat kan ini sudah bukan kasus pertama kali ya, sudah kasus kedua sebenarnya. Kalau kita lihat di tahun 2017 ada kasus yang di KPK pada saat itu Pak Novel Baswedan dengan kontroversinya pelaku sudah ditangkap tapi butuh waktu 2 tahun. Nah, bagaimana mungkin dari Komisi 3 untuk bisa mendesak Polri agar secepat mungkin untuk mengusut kasus ini agar tidak terlalu lama gitu. Apalagi itu sudah jadi sorotan banyak orang di medsos
pun juga tagar sudah banyak, tagar Andi Yunus sampai dengan tagar jadi berani karena Andi. Jadi ini takutnya malah jadi bagian dari masyarakat dan mungkin dari Polri juga kan. Ya, situasinya lah. Teman-teman, terima kasih nih. Kita tadi rapatnya cukup alot dan sangat dalam mengkaji beberapa alternatif-alternatif itu. Kesepakatan kita tadi, kita beri kesempatan Polri menjalankan tugasnya. Kesimpulan kita hari ini memberikan ruang yang cukup kepada Polri. Dan kami tadi standby semua nih, kalau misalnya dalam 1-2 hari ini nggak ada rapat yang diperlukan, kembali dari dapil semua. Ini rata-rata sudah ada yang didapilin kembali. Saya kembali, pagi tadi. ya, saya kembali, Pandang kembali, rata-rata nih kembali nih semua. Saya juga membatalkan tiket. Nah, ketua juga. Artinya Komisi 3 sangat serius kasus ini. Oke, soal tim pencari fakta untuk sementara kita tunggu dulu situasi yang terjadi. Tapi ruang tempat di sini kan nanti kita panggil, termasuk kontras, termasuk nanti para pihak yang kita anggap tadi sudah dijelaskan oleh ketua. Mohon bersabar teman-teman, tapi kami semua standby. Kapan saja ketua panggil kami akan rapat. Itu dari saya pimpinan. Oke, lagi terakhir ya, Mas. Yes. Makanya ini belakangan di tengah pendidikan Polri muncul foto-foto juga pelaku pengiriman netral cuma dari AI. Iya. Ini mungkin ada imbauan atau seperti apa? Ya. Mengganggu pendidikan. Iya, saya pikir bisa bahaya ya AI ini apabila kita biarkan ya, bahkan kita ikut menyebarkan karena bisa membingungkan masyarakat. Yang saya khawatir bahkan bisa menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat, ada orang yang mirip begitu kan digebukin rame-rame nanti kan. Jadi saya minta Polri khususnya bidang humas untuk secara gencar ya mengcounter lalu menjelaskan kepada publik setiap perkembangan informasi yang tidak tepat. Saya aja sampai kemarin malam masih pikir itu gambar beneran ya. Ternyata saya cek, saya telepon, wah itu AI bang, kata teman-teman di Polri. Jadi apalagi di masyarakat ya, saya minta tolong ya situasi seperti ini harus sangat responsif ya teman-teman Polri ya merespon ini ya. Kepada masyarakat ya kita berterima kasih antusiasmenya ya, masyarakat antusias untuk bagaimana pelaku bisa tertangkap. Niatnya itu pasti ya kan, nggak ada niat lain-lain masyarakat, ternyata nggak ada niat yang baik, tapi berhati-hati jangan sampai niat baik kita justru menjadi masalah lain. Oke ya, terakhir ya. Oke. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.